Kongres Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Sejenis se-Asia atau AACC yang berlangsung di Nusa Dua Bali selama 4 hari, menurut jadwal akan berakhir hari ini. Untuk mengetahui informasi terkini sudah ada reporter Ibnu Haikal dan juru kamera Yanuar dari lokasi. Selamat pagi Haikal, apa saja poin penting yang menjadi keputusan Kongres AACC di Nusa Dua Bali? Selamat pagi Rudi, dan akhirnya kita di AACC telah mencapai hari terakhir dengan beberapa poin penting yang telah mencapai konsensus antara Ketua Mahkamah Konstitusi di seluruh Asia. Yang pertama adalah membuat deklarasi Bali dengan komitmen utama yaitu melindungi hak-hak konstitusi seluruh warga negara anggota dengan mengimplementasikan putusan-putusan yang sangat mumpuni untuk konstituensi dari negara-negara anggota ini sendiri. Nantinya ini akan diimplementasikan dalam beberapa hal, namun beberapa poin praktikal yang antara lain menjadi poin utama dari AACC yang ketiga kali ini. Yang pertama adalah kesepakatan untuk membuat kesekretariatan bersama yang mana akan dibangun di Jakarta sebagai kantor pusat komunikasi dan koordinasi antar anggota AACC. Lalu yang kedua akan dibangun di Seoul sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan ilmu kehakiman. Dan juga akan dibangun sebuah pusat pendidikan di Turki yang akan menjadi sentral pelatihan hakim-hakim negara anggota AACC. Lalu yang kedua ada juga pengangkatan bahasa Rusia sebagai bahasa resmi dari konferensi AACC untuk tahun-tahun berikutnya. Ini dikarenakan mayoritas anggota AACC merupakan negara-negara pecahan Uni Soviet yang menggunakan bahasa Rusia. Lalu yang ketiga adalah komitmen kerjasama dengan negara-negara di Afrika dalam hal konstituante. Indonesia menggagas untuk membangun sebuah konferensi tingkat Asia-Afrika dalam hal Mahkamah Konstitusi. Rencananya konferensi Mahkamah Konstitusi se-Asia-Afrika ini akan diadakan di Bandung pada tahun 2018. Bandung dipilih mengingat memiliki nilai historis dalam mempersatukan negara-negara di Asia dan Afrika dalam konferensi Asia-Afrika yang pernah dipimpin oleh Bung Karno. Sehingga Indonesia ingin kembali menggagas ini dengan tujuan agar nantinya Afrika dan Asia bisa bertukar informasi dan pengalaman yang mana Afrika memang memiliki kesamaan budaya dan historis sehingga dianggap bisa membantu Asia dalam hal menguatkan konstituantenya melalui pengalaman dan informasi yang dimiliki. Dan yang terakhir juga nantinya akan dibangun sebuah deklarasi Bali, namun hingga sampai saat ini belum final draftnya. Pada siang hari ini akan dibacakan draft finalnya yang mana ini akan menjadi keseluruhan rangkuman hasil Kongres AACC yang ketiga selama 4 hari di Nusa Dua Bali. Rudi. Ya Haikal, menurut jadwal sebelum Kongres ditutup akan ada pemilihan Presiden AACC 2016-2018. Bagaimana suasana menjelang berlangsungnya pemilihan itu? Ya betul sekali Rudi, pada hari terakhir ini memang akan dipilih ketua AACC yang keempat. Setelah AACC beberapa tahun lalu, yang pertama pada tahun 2010 dipimpin oleh Korea Selatan, lalu pada tahun berikutnya dipimpin oleh Turki, dan kini Indonesia memimpin. Dan pada kongres yang ketiga kali ini akan ditentukan siapa presiden AACC yang keempat. Namun menarik, dikarenakan dari 18 negara anggota masih belum ada satupun yang mengajukan untuk menjadi presiden AACC yang keempat. Sehingga ada opsi bahwa Indonesia akan melanjutkan kepemimpinannya kembali di AACC periode yang keempat ini untuk 2 tahun ke depan. Memang sudah ada beberapa negara yang mengajukan nama Indonesia kembali seperti Korea Selatan, Turki, dan Malaysia. Dikarenakan Indonesia masih dianggap mumpuni terutama bila ingin menggagas deklarasi Bandung yaitu konferensi tingkat tinggi Asia Afrika pada tahun 2018 nanti. Ketua MK kita Arief Hidayat dianggap bisa menjalankan komitmen tersebut. Namun hingga saat ini masih belum ada kelanjutan apakah ada negara terbaru yang akan mendaftarkan diri sebagai presidium, dikarenakan sebelumnya Filipina juga sempat mendaftarkan diri namun ternyata mengundurkan diri beberapa hari sebelum konferensi, sehingga sampai saat ini masih Indonesia yang menjadi calon kuat untuk menjadi presiden AACC yang terbaru. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Nusa Dua Bali. Rudi, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih reporter Ibnu Haikal dan juru kamera Yanuar melaporkan langsung dari Nusa Dua Bali.